Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak kelas 8E, F dan kelas 8G. Materi kita hari ini adalah tentang tata urutan perundang-undangan nasional di Indonesia dan pada bagian proses pembuatan peraturan undang-undang nasional. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, senantiasa kita diatur oleh peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Semua kegiatan warga negara diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan di Indonesia sendiri terdapat hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Keduanya berunsur mengatur warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lalu apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan nasional? Peraturan perundang-undangan nasional adalah peraturan yang secara tertulis dibuat oleh sebuah lembaga negara. Lalu apa sih tata urutan perundang-undangan nasional di Indonesia itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka peraturan perundang-undangan sesuai urutan yang tertinggi adalah yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kedua Ketetapan MPR atau Sekretariat MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pengganti Undang-Undang, kemudian ada Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kota. Dan supaya kalian tahu bagaimana cara proses pembuatan dari semua peraturan perundang-undangan di Indonesia, mari kita akan simak video berikut ini. Cikidot. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional. Selamat siang. Selamat berjumpa di materi berikutnya, yaitu peraturan perundang-undangan dalam tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di antaranya adalah 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai hukum dasar yang mengikat setiap warga negara dan berisi norma. Dan sebagai hukum dasar, Undang-Undang Negara Republik Indonesia merupakan sumber hukum bagi peraturan-peraturan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Secara historis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disusun oleh BPUPKI dan ditetapkan serta disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu tahun 99, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tata cara perubahan undang-undang ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang NRI tahun 1945 secara singkat sebagai berikut. 1. Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah. 2. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal harus dihadiri sekurang-kurang 2/3 anggota MPR. 3. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% anggota MPR. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, bahwa dalam perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar. Di antaranya tidak mengubah pembukaannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Jadi tidak boleh mengubah pembukaan. 2. Harus tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan mempertegas sistem. Yang keempat, penjelasan UUD 45 yang memuat hal-hal bersifat normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambahkan pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuan perubahan bersifat adendum untuk kepentingan bukti sejarah.
Selanjutnya, ketetapan MPR. Bagaimana dengan TAP MPR sendiri? Ketetapan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat itu adalah diantaranya merupakan ketetapan yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Jadi TAP MPR itu mengikatnya ke dalam majelis dan keluar majelis. Jadi berlaku di dalam MPR sendiri dan berlaku di luar MPR. Yang dimaksud dengan ketetapan MPR menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR yang masih berlaku. Yang dimaksud dengan ketetapan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketetapan MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan MPR yang masih berlaku. Jadi ketetapan MPR itu ada yang ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR yang masih berlaku, dan ini memang dijelaskan ya. Kemudian di dalam pasal 2 ketetapan MPR nomor 1/MPR 2003 menegaskan bahwa beberapa ketetapan MPRS dan MPR itu sesuai dengan contoh berikut ini. Di antaranya adalah A. Ketetapan MPRS RI nomor 25/MPRS 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia PKI. Jadi itu ada contoh daripada TAP MPR yang sementara. Yang kedua, ketetapan MPR RI nomor 16 MPR/98 tentang politik ekonomi ya. Kemudian ada ketetapan MPR RI nomor 5/MPR/99 tentang penentuan pendapat di Timur Timur. Itu adalah merupakan contoh-contoh ya. Kemudian ada pasal 4 ketetapan MPR nomor 1 MPR/2003 yang mengatur ketetapan MPR/MPR yang dinyatakan tetap berlaku. Kemudian sekarang kita lanjutkan pada undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang berlaku untuk menggantikan ya kalau misalkan undang-undang itu belum ada. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang, itu sesuai dengan pasal 20 ayat 1. Namun kekuasaan ini harus tentunya dengan persetujuan dari Presiden. Ya. Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan pertama oleh DPR atau boleh Presiden. DPRD juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang. Ya. Kemudian proses pembuatan undang-undang. Apabila rancangan undang-undang itu oleh Presiden, oleh DPR, maka DPR yang mengajukan. Sedangkan Presiden menugasi menteri yang terkait dengan proses pembuatan tadi. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan. Ya. Lalu dirancang diusulkan oleh Presiden sebagai berikut. Presiden mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada pimpinan DPR, lalu menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. DPR bersama pemerintah membahas rancangan undang-undang dari Presiden. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Ya. Dan proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPD, oleh DPD sebagai berikut. Pertama, DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. Lalu DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD. Ya. Setelah dibahas, lalu DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis. Bisa saja Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas RUU bersama DPR. Dan apabila RUU disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Ya. Jadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu misalkan itu dikeluarkan oleh Presiden karena itu Perpu terjadi apabila dalam keadaan genting. Ya. Jadi Perpu diterbitkan jika keadaan dipandang darurat. Gitu ya.
Nah, Perpu itu diatur melalui pasal 22 ayat 1, 2, dan 3 yang memuat ketentuan sebagai berikut. Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal yang keadaan memaksa. Perpu harus mendapat persetujuan DPR, ya. Apabila Perpu tidak mendapat persetujuan, harus dicabut Perpunya. Nah, apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, maka ditetapkan menjadi undang-undang. Kalian jadi tahu ya sekarang bagaimana proses terjadinya Perpu. Contoh Perpu misalkan tentang pengadilan hak asasi manusia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Ini contoh Perpu, ya. Kemudian contoh Perpu yang lainnya kalian boleh mencari di internet. Yang berikutnya ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, kemudian peraturan pemerintah ini tentunya ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintah. Jadi yang menetapkan PP itu adalah Presiden. Contoh PP misalkan PP nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atau PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu Undang-Undang Nomor 20 ya. Tahapan penyusunan peraturan pemerintah sebagai berikut. Di antaranya 1. Tahapan perencanaan, ya, diusulkan oleh menteri, yang disiapkan oleh menteri atau lembaga pemerintah. Kemudian tahap penyusunan PP itu membentuk panitia, ya, atau kementerian dan lembaga pemerintahan yang bukan kementerian. Tahap penetapannya pengundangan PP ditetapkan oleh Presiden, yaitu sesuai dengan pasal 5 ayat 2. Kemudian tahap penetapannya tentunya dilakukan oleh Presiden. Peraturan Presiden. Untuk peraturan Presiden, peraturan perundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan pemerintahan. Proses penyusunannya ditegaskan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, yaitu sebagai berikut peraturan Presiden. 1. Membentuk panitia antar kementerian atau lembaga pemerintahan atau non kementerian. Kemudian pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsep rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri, lalu disahkan ditetapkan oleh Presiden. Itu adalah peraturan Presiden. Berikutnya adalah peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang memang dibentuk oleh DPRD provinsi bersama gubernur, ya. Peraturan daerah itu dibuat untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Perda yang dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintahan pusat dapat membatalkan perda yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kemudian proses penyusunan Perda Provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagai berikut. Di antaranya, rancangan Perda Provinsi dapat diusulkan oleh DPRD Provinsi atau Gubernur. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD Provinsi, proses penyusunannya adalah 1. DPR Provinsi mengajukan rancangan Perda kepada Gubernur secara tertulis. DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan, lalu kemudian memperoleh persetujuan bersama, ya, itu rancangan Perda. Apabila rancangan diusulkan oleh gubernur, maka proses penyusunannya sebagai berikut. Gubernur mengajukan rancangan Perda kepada DPR Provinsi secara tertulis, lalu DPR Provinsi bersama gubernur membahas rancangan Perda Provinsi. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan Perda disahkan oleh gubernur menjadi Perda Provinsi. Dan kemudian yang terakhir adalah peraturan daerah, kabupaten atau kota. Hampir sama ini dengan provinsi. Jadi peraturan perundangannya dibentuk oleh DPRD kabupaten, cuma tingkatnya yang beda, atau kota dengan persetujuan bersama. Perda dibentuk sesuai kebutuhan daerah. Peraturan daerah juga dapat berbeda-beda, ya, di setiap daerah tidak sama, walaupun pasti banyak yang sama. Proses penyusunan Perda sesuai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagai berikut. Di antaranya rancangan Perda kabupaten atau kota dapat diusulkan oleh DPRD, kabupaten kota atau bupati atau wali kota. Lalu kemudian apabila rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten kota, proses
Penyusunannya sebagai berikut. DPRD Kabupaten Kota mengajukan rancangan perda kepada Bupati secara tertulis. Kemudian DPRD Kabupaten Kota bersama Bupati membahas rancangan perda kabupaten atau kota. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh Bupati atau Wali Kota menjadi perda kabupaten kota. Ya. Apabila rancangan diusulkan oleh Bupati, Wali Kota, proses penyusunannya sebagai berikut. Bupati mengajukan rancangan perda kepada DPR Kabupaten atau Kota secara tertulis. Kemudian DPRD Kabupaten Kota bersama Bupati membahas rancangan perda Kabupaten atau Kota. Lalu setelah dibahas, setelah ada persetujuan bersama, disahkan oleh Bupati atau Wali Kota menjadi perda Kabupaten Kota. Demikian, dadah. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, kalian jadi tahu bagaimana proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Wah, ternyata ribet ya, dan perlu proses dan tahapan-tahapan. Jadi, tugas kita adalah mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Lalu apa tugas selanjutnya dari Ibu? Tugasnya adalah kalian mencari contoh peraturan-peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai peraturan daerah kabupaten kota. Oleh karena itu, tetap semangat dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.